Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas proses atau materi lanjutan dari dasar-dasar solidifikasi. Tapi pada pertemuan ini kita tidak lagi membahas solidifikasi metal, melainkan kita akan membahas solidifikasi glass dan polimer. Jadi pada pertemuan kali ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah pengenalan dari glassworking itu sendiri atau pengerjaan kaca, dan yang kedua kita akan berkenalan mengenai proses dari glassworking itu sendiri. Kemudian yang ketiga kita akan belajar yang namanya proses pembentukan plastik, dan kita akan belajar mengenai juga proses pengolahan karet. Jadi kalau kita lihat diagram ini, pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai metal casting ya, yang ini. Tapi kalau untuk pertemuan ini kita akan belajar yang ini, yang merah, glassworking, dan kita akan membahas sedikit polimer. Polimer itu termasuk dalam plastik dan juga pada karet. Oke, kita mulai dulu dari definisi apa itu glassworking. Kalau secara definisi, glassworking merupakan pengerjaan kaca atau proses pembuatan kaca. Jadi, glassworking adalah setiap aktivitas atau setiap proses, baik itu proses produksi ataupun dalam proses pengerjaan secara manual, yang bertujuan untuk membuat suatu produk yang berasal dari kaca. Jadi di dalam kaca itu kandungan utamanya adalah silika. Silika itu didapat dari butiran mineral pada batuan pasir dan pasir silika. Jadi umumnya batuan pasir dan pasir silika ini merupakan ekstraksi dari pasir-pasir yang ada di permukaan bumi. Kemudian secara alami yaitu bermuatan kristal tetapi tidak melebur dan dingin berbentuk silika vitreous, merupakan pembagian dari pasir silika. Kemudian silika glass memiliki koefisien muai panas sangat rendah sehingga sangat tahan terhadap thermal shock, digunakan sebagai tabung gas lab dan lain-lain. Jadi kita tahu memang sand atau silika itu merupakan memiliki koefisien muai panas yang rendah sehingga dia tidak bisa tertransfer atau terkonversi dengan panas-panas. Jadi makanya kalau di metal kemarin untuk casting itu beberapa bentuk dari casting itu menggunakan lapisan dari pasir, karena pasir secara alami itu bisa meredam panas atau koefisien panas muainya berada di tingkat yang rendah. Dalam pengerjaan awal, pembuatan kaca dilakukan melalui namanya proses pemanasan atau kita sebut dengan yang namanya molten glass. Molten glass ini terlalu besar. Ini dia molten glass ya. Kemudian pada saat dilakukan proses pemanasan, untuk mengubahnya dari padatan keras menjadi cairan kental, kemudian dibentuk menjadi geometri tertentu yang diinginkan. Saat ini sangat kondisi plastik atau cair. Berarti plastik atau pasir itu cair. Saat didinginkan dan keras, material tetap dalam keadaan seperti kaca daripada mengkristal. Ukuran manufaktur kelas dalam pekerjaan kaca terdiri dari langkah-langkah yang digambarkan pada gambar tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, memang secara dari prosesnya, yang pertama pasir itu secara murni dilakukan yang namanya
proses pemilihan atau pemilihan silika berdasarkan jenis-jenis kekuatannya. Kemudian pada saat silika ini kita masukkan ke dalam sebuah wadah molten, di situ ada yang namanya proses pemanasan atau molten glass. Di sini ada ya namanya heat pemanasan ya. Mulai dari bisa secara konvensional kita bakar wadahnya, atau mungkin kita bisa menggunakan panas-panas yang kita dapat dari mesin-mesin penghasil panas seperti boiler, TOH, dan lain-lain. Kemudian di dalam proses melting ini, jadi di dalam proses ini itu juga terdapat paduan bahan-bahan kaca seperti soda as, aluminium oksida, kalium, dan mineral yang ditambahkan. Nah, jadi ada penambahan di sini. Ada penambahan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan yang namanya molten glass. Kemudian molten glass itu ditaruh di sebuah wadah ya. Di sebuah wadah yang kita sudah ukur geometrinya. Kemudian cairan glass tadi atau cairan kaca tadi kita tuangkan sehingga menghasilkan bentuk wadah seperti ini. Prinsipnya sama seperti casting. Kemudian setelah itu kita lakukan treatment yang terakhir, yaitu kita panaskan lagi bentuknya sehingga dia memadat lagi. Jadi fase-fasenya pertama dari fase kita katakan fase padat. Ini fase padat, kemudian menjadi kita cairkan, kemudian kita padatkan. Ya, ada proses pemadatan dan juga terakhir itu proses pengkristalan atau pemadatan secara sempurna. Kira-kira secara sederhana inilah proses dari glassworking. Kemudian, peleburan kaca tungku dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut. Yang pertama disebut dengan tungku pot. Nah, tungku pot di sini. Tungku pot yang dimana keramik pot dengan kapasitas terbatas ini kapasitas terbatas dimana pelelehan terjadi dengan memanaskan dinding pot. Nah, jadi dinding pot itu tadi dipanaskan ya. Kemudian tungku tangki yang dimana berkapasitas lebih besar, untuk produksi batch, dimana pemanasan dilakukan dengan pembakaran bahan bakar di atas biaya atau menggunakan bahan-bahan bakar yang bisa kita transfer panasnya. Kemudian tungku tangki kontinu yang dimana tungku tangki panjang di mana bahan mentah diumpankan di satu ujung dan meleleh saat mereka pindah ke ujung lain, di mana gelas cair ditarik keluar untuk produksi lebih tinggi. Kemudian tungku listrik dengan berbagai desain untuk berbagai macam kisaran tingkat produksi. Jadi ini ada beberapa jenis tungku melting, ada 4 jenis secara umum. Kemudian, jadi secara prosesnya peleburan kaca umumnya dilakukan pada suhu sekitar 1500 derajat Celcius hingga 1600 derajat Celcius, atau kita konversikan ke Fahrenheit menjadi 2700 derajat Fahrenheit sampai dengan 2900 derajat Fahrenheit. Kemudian, siklus peleburan untuk muatan bisa membutuhkan waktu 24 hingga 48 jam. Jadi ini merupakan siklus dalam membuat molten glass atau pencairan kaca. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk semua butiran pasir menjadi cairan bening dan gelas cair menjadi halus dan didinginkan ke suhu yang sesuai untuk bekerja. Gelas cair itu kental cair, viskositas berbanding terbalik dengan suhu karena operasi pembentukan segera mengikuti siklus peleburan. Suhu di mana gelas disadap dari tungku tergantung pada viskositas yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Kemudian kita membagi yang namanya kategori kelompok kaca.
Jadi proses pembuatan kaca dikelompokkan menjadi hanya 3 kategori, yaitu proses pembuatan diskrit yang dimana untuk barang pecah belah yang meliputi botol, bola lampu, dan barang-barang individual lainnya. Kemudian proses berkelanjutan atau continue proses, yang dimana untuk membuat kaca datar, kaca lembaran atau plat untuk jendela, dan pipa untuk peralatan laboratorium dan lampu neon. Kemudian yang ketiga, proses pembuatan serat untuk menghasilkan serat untuk isolasi, fiberglass material, komposit, dan juga serat optik. Jadi kita sudah membahas yang namanya fiber optik, itu dia termasuk di proses pembuatan serat pada proses yang ketiga. Kemudian kita masuk ke pengolahan atau produksi dari kaca itu sendiri. Jadi pemintalan kaca mirip dengan pengocoran sentrifugal logam dan juga dikenal dengan nama itu dalam pengerjaan kaca. Ini digunakan untuk memproduksi komponen berbentuk corong seperti bagian belakang tabung sinar katoda untuk televisi dan monitor komputer. Jadi pengaturannya adalah segelas kaca atau glass cair itu dijatuhkan ke dalam cetakan berbentuk kerucut yang terbuat dari baja. Jadi kalau kita lihat ini adalah moldnya atau wadahnya, moldnya. Ini moldnya. Ini mold. Kemudian ini namanya gelasnya. Kemudian cetakan berbentuk kerucut yang terbuat dari kaca, cetakan diputar. Jadi ada gaya sentrifugal, ini menunjukkan arah ya. Arah yang berarti dia adalah clockwise atau arah jarum jam. Kemudian menyebabkan kaca mengalir ke atas dan menyebar sendiri pada permukaan cetakan. Jadi kalau kita lihat dia pertama menggumpal. Karena kita lakukan sentrifugal searah jarum jam, maka dia tiba-tiba dia akan berada di pinggir-pinggir ini, dan kemudian nanti dirakit ke corong menggunakan glass segel dengan titik leleh rendah. Jadi mekanismenya pada saat yang namanya alat ini atau spinning ini memutar dengan putaran sentrifugal, ini juga ditambah yang namanya panas, atau kita bilang steam ya, atau dengan konversi panas kita tambahkan steam sehingga proses pembentukan corong dari untuk wadah botol itu dapat dengan lancar dibentuk. Kemudian ini ada pressing ya. Jadi ini adalah proses yang banyak digunakan untuk memproduksi massal potongan kaca seperti piring, peralatan panggang, lensa, lampu depan, plat muka tabung, TV, dan barang sejenis yang relatif datar. Proses tersebut diilustrasikan dan dijelaskan pada gambar tersebut. Jumlah besar sebagian besar produk yang ditekan mempunyai otomasi tingkat tinggi dalam urutan produksi. Jadi kalau kita lihat ini adalah wadahnya atau gelas yang dipadatkan. Kemudian ini moldingnya atau wadah bentuk ya, mold bentuknya. Kemudian kita tekan, kita beri gaya force ya, kita beri gaya. Kemudian dia akan menutup, dia akan ngepres. Kemudian saat dia ngepres, ini dia akan menjadi bentuk seperti piring tersebut. Ini proses pressing. Jadi misalnya piring, misalnya apalagi lampu-lampu sebagian besar, plat tabung, atau mungkin panggangan, lensa lampu, dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan proses pressing. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk mold. Bisa saja dia bentuknya datar, dia menyesuaikan dengan bentuk yang ingin dicetaknya.
Kalau dia ingin mencetak piring dengan bagian-bagian yang menurun seperti ini, maka dia harus menggunakan molding dengan yang sesuai pada untuk mencetak barang tersebut. Kemudian blowing. Jadi blowing ini dapat dikatakan dilakukan pada peralatan yang sangat otomatis. Jadi dua urutan yang dijelaskan di sini adalah metode press and blow dan blow and blow. Yang dimana seperti namanya, metode tekan dan tiup adalah operasi menekan yang diikuti dengan operasi bertiup, seperti yang digambarkan pada gambar berikut. Jadi prosesnya cocok untuk produksi wadah mulut lebar. Nah, jadi kalau ini kita lihat, ini adalah bentuk moldingnya atau bentuk cetakannya. Kemudian ada yang namanya ini plunger atau tutup ya. Metodenya dia kemudian menekan, dia akan dijatuhkan dari atas ke bawah. Kemudian pada saat dia dijatuhkan atas dari bawah, kemudian dia secara otomatis gelas yang sudah dalam keadaan meleleh itu akan mengikuti bentuk dari wadah moldingnya atau dari sesuai dengan bentuk ring atau moldingnya. Kemudian pada saat dia sudah menjadi bentuk seperti V ya, kemudian kita pindahkan, kita angkat ya kan, ini bisa diangkat dengan menggunakan neck ringnya. Kemudian pada saat diangkat kita masukkan ke bentuk yang lain. Jadi ini untuk membuat gelas ya, kita masukkan dia yang tadi awalnya ini, kemudian kita ini ada penambahan air atau tiupan atau udara dengan menggunakan blower ya. Kita tiup dan kemudian pada saat itu dia akan udara ini akan masuk, siklus-siklusnya akan masuk seperti ini. Kemudian saat udara masuk itu otomatis dari gelas ini atau kaca ini akan mengikuti yang namanya bentuk dari wadahnya. Ini untuk membuat yang namanya botol dengan tutup atau permukaan yang lebar. Jadi kalau untuk membuat dengan permukaan yang kecil, ini dia ada posisi bawah atau posisi atas. Tadi disebut dengan press and blow dan blow and blow. Jadi kita lihat di sini, dia untuk mendapatkan tutup atau botol yang kecil, dia sama prinsipnya. Kemudian ini juga ditekan ya, atau kita berikan yang namanya tekanan. Kemudian pada saat ini sudah masuk, kita berikan tekanan udara. Jadi tadi awalnya seperti ini. Kemudian kita berikan tekanan udara di sini. Kemudian dia akan menjadi otomatis akan memenuhi ruangan atau akan memenuhi dari wadah moldingnya itu sendiri. Kemudian pada saat itu ini secara otomatis dia bisa diputar ya, atau bisa di rotate, dan kemudian pada saat ini untuk memperlancarnya kita memindahkan dia ke wadah yang lebih baru. Wadah yang selainnya ini, kalau kalian lihat ini kan ada parting line atau split mold. Jadi ini sebenarnya cetakannya ini bisa di-adjust atau bisa dibuka ditutup lalu digantikan yang lain. Itu secara otomatis. Kemudian akan kita lakukan proses yang namanya peniupan lagi atau pengisian tekanan dengan udara lagi, maka otomatis dia akan memenuhi sisa-sisa dari ruangan ini. Maka akan menjadikan bentuk terakhir seperti ini. Tidak hanya pada metal, di kaca juga ada yang namanya proses casting. Jadi proses casting itu pada kaca itu dilakukan jika kaca berada pada keadaan cair, katanya. Dapat dituangkan ke dalam cetakan relatif benda-benda besar seperti lensa, cermin, astronomi dibuat dengan metode ini. Jadi potongan harus didinginkan sangat lambat untuk menghindari tekanan internal dan kemungkinan retak karena adanya gradien suhu yang seharusnya diatur di kaca. Setelah dingin dan pemadatan, potongan harus diselesaikan dengan pemukulan dan pemolesan. Casting tidak banyak digunakan dalam pengerjaan kaca kecuali untuk jenis
pekerjaan khusus. Jadi tidak hanya mendinginkan keretakan masalah, tetapi juga kaca cair relatif kental pada suhu kerja normal dan tidak mengalir melalui lubang kecil atau bagian kecil serta logam cair atau termoplastik yang dipanaskan. Lensa yang lebih kecil biasanya dibuat dengan menekan, dibahas di pendahuluan tadi. Nah, ini salah tulisannya. Oke, jadi proses casting ini juga ada beberapa dilakukan pada pembuatan kaca. Tetapi memang penggunaannya prosesnya sangat sedikit karena memang banyak terjadi masalah untuk pembuatan kaca. Jadi casting di proses kaca ini sangat sedikit ya, karena memang keadaan viskositas kaca ini sangat kental apabila dia dipanaskan. Maka oleh itu biasanya untuk membuat sesuatu itu daripada menggunakan casting, banyak proses-proses di manufaktur itu dengan menggunakan pressing. Kemudian ini merupakan proses kaca plat datar. Jadi kaca plat datar dapat diproduksi dengan menggulung seperti yang diilustrasikan pada gambar gelas awal atau gambar awal ini. Kemudian dalam kondisi plastik yang sesuai dari tungku diperas melalui gulungan berlawanan yang pemisahnya menentukan ketebalan lembaran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini merupakan proses namanya pembuatan kaca datar. Nah, jadi ini merupakan proses tungku yang tadi tungku yang dimana kaca itu dipanaskan atau molten glass. Kaca itu diberi yang namanya pemanasan kalor. Kemudian kaca itu dalam keadaan yang cair. Kemudian pada saat dia melewati fase suhu yang berbeda, maka fasenya berubah dari cair menjadi yang namanya transisi yang seperti kita bicarakan di namanya diagram fase transisi. Kemudian pada transisi di situ pada saat dia solid dan liquid, kemudian pada saat itu dia diberi proses pendinginan dengan menggunakan air. Kemudian dia akan digiling. Digiling ini ada rollnya berputar, yang satu berputar searah jarum jam dan yang di bawahnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian digiling, kemudian yaitu digunakan namanya support roll. Jadi untuk memindahkan dari roll berikutnya. Kemudian pada saat sudah menjadi plat datar atau sheet datar, kemudian itu dia dipotong dengan metode pemotongan. Kira-kira seperti itu membuat kaca plat datar. Ini biasanya digunakan untuk kaca rumah ya. Kaca rumah, pembuatan kaca mobil, kaca gedung, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan pembentukan serat kaca. Jadi serat kaca digunakan dalam aplikasi mulai dari wall isolasi hingga komunikasi serat optik atau garis optik. Jadi produk serat kaca dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama kaca berserat untuk insulasi termal, insulasi akustik, dan penyaringan udara di mana serat berada dalam kondisi acak seperti wol dan filamen. Jadi filamen panjang dan kontinu cocoknya untuk plastik, benang, dan kain yang diperkuat serat dan serat optik. Produksi yang berbeda, metode yang digunakan untuk dua kategori. Kami menjelaskan dua metode berikut ini mewakili masing-masing kategori produk masing-masing. Jadi memang untuk membuat suatu kaca seperti yang kita ketahui pada fiber optik ya, atau mungkin pada kaca-kaca penyaringan udara, untuk kaca-kaca yang untuk insulasi termal itu biasanya kita menggunakan yang namanya wadah ya, atau bentuk seperti ini. Kemudian dia itu biasanya kita tembak tuh, kita beri dia tekanan dengan menggunakan udara. Kemudian dia akan bergerak, akan berputar secara sentrifugal. Kemudian dia akan terus masuk. Kemudian akan membentuk yang namanya pipa yang terbuat dari kaca atau serat-serat yang terbuat dari kaca tersebut. Nah, ini merupakan proses pembentukan serat kaca. Selanjutnya ini ada yang namanya penyemprotan sentrifugal dalam proses membuat wall kaca.
Jadi aliran kaca cair ke dalam mangkuk berputar dengan banyak lubang kecil di sekelilingnya. Jadi ini molten glass yang tadi, kaca yang sudah dicairkan. Kemudian ini ada lubang-lubang kecil di sini, sehingga lubang-lubang kecil itu kemudian akan menjatuhkan cairan-cairan kaca itu. Dia akan berbentuk seperti benang seperti ini, ya. Dapat kalian lihat ini seperti benang ya. Ini seperti benang. Nah, ini ada kecepatan jatuh ya, atau velocity-nya ya. Ada velocity, kemudian gas sentrifugal menyebabkan kaca mengalir melalui lubang. Kemudian menjadi massa berserat yang cocok untuk thermal dan isolasi akustik. Jadi dia kan karena membentuk serat, jadi dia cocok untuk proses isolasi dan akustik. Kemudian continuous serat kaca berdiameter kecil, ukuran bawah sekitar 0,0025 mm, diproduksi dengan menggambar untaian kaca cair melalui lubang kecil di plat-plat yang dipanaskan, terbuat dari paduan platina. Piring mungkin memiliki beberapa ratus lubang. Jadi maksudnya plat-plat ini head orifice plate ini memiliki ratusan lubang. Kemudian masing-masing membuat satu serat individu dikumpulkan menjadi untaian dengan menggulungkan ke gulungan. Sebelum digulung, serat dilapisi dengan berbagai bahan kimia untuk melumasi dan melindungi mereka kecepatan ini sekitar 50 meter per sekon. Jadi ini biasanya mempunyai jarak itu 50 meter per sekon ya. Jadi atau benang-benang yang tadi, benang-benang kaca ini akan memiliki kecepatan 50 meter per sekon dalam proses penjatuhannya. Kemudian di sini ada proses spray ya. Kita proses pendinginan sehingga dia menjadi padatan. Kemudian ini adalah proses sentrifugalnya ya. Alat-alat tersebut tetap pada lubang-lubangnya, kemudian diputar-putar. Kemudian ini gathering shoe. Ini kemudian collection spool. Jadi dia akan membentuk suatu dari macam berbagai kaca-kaca tadi dipadatkan menjadi satu sehingga nanti dia bisa menjadi sebuah benang atau mungkin pipa. Oke, setelah kita berbicara mengenai kaca, jadi kita akan masuk ke proses pembuatan atau pembentukan plastik. Jadi plastik dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk, seperti bagian yang dicetak, bagian yang diekstruksi, film dan lembaran, isolasi pelapis pada kabel listrik, dan serat-serat untuk tekstil. Selain itu, plastik sering menjadi bahan utama dalam produk lainnya. Bahan seperti cat dan vernis, perekat, dan berbagai komposit, matriks, dan polimer. Jadi plastik ini kegunaannya sangat banyak ya. Mulai dari bidang engineering, bidang sosial, dan bahkan sampai pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi terdapat dua jenis plastik adalah yang pertama termoplastik dan termoset. Ini sudah saya jelaskan pada pengantar atau pengetahuan material. Kemudian perbedaannya adalah termoset mengalami proses pengawetan selama pemanasan dan pembentukan yang menyebabkan perubahan kimia secara permanen pada struktur molekulnya. Setelah mereka dilakukan treatment, mereka saling tidak dapat dicairkan melalui pemanasan ulang. Jadi kelemahan dari yang namanya termoset itu setelah dicairkan dia tidak dapat, bentuknya tidak bisa dilakukan untuk proses pemuatan ulang atau pemanasan ulang. Oleh sebaliknya, termoplastik tidak kembali dan struktur kimia tetap pada dasarnya, tidak berubah pada pemanasan ulang meskipun mereka berubah dari padat menjadi cair. Jadi termoset itu tidak dapat digunakan berulang-ulang, maka yang akan digunakan adalah termoplastik. Jadi di antara dua jenis termoplastik sejauh ini merupakan jenis yang lebih penting secara komersial, jadi terdiri dari lebih banyak 80% dari total tonase plastik. Jadi plastik yang kita gunakan selama ini merupakan plastik yang berasal dari termoplastik.
Kemudian, proses pembentukan plastik dapat diklasifikasikan sebagai berikut sesuai dengan yang dihasilkan pada geometri produknya. Yang pertama, proses ekstruksi kontinu dengan penampang konstan lain seperti lembaran film dan filamen. Kemudian lembaran dan film terus-menerus. Dan yang ketiga, terus-menerus filamen serat atau serat yang secara terus-menerus. Keempat, bagian cetakan yang sebagian besar padat. Kelima, bagian cetakan berongga dengan dinding yang relatif tipis. Yang keenam, bagian yang terpisah terbuat dari lembaran dan film yang dibentuk. Ketujuh, coran, dan ke-8, produk-produk yang berbusa. Jadi dalam proses plastik ada beberapa istilah yang namanya fisikoelastisitas dalam polimer. Jadi fisikoelastisitas merupakan sifat lelehan dari polimer. Jadi fisikoelastisitas ini merupakan keadaan ya atau kemampuan material yang mampu kembali ke bentuk seperti semula dengan waktu tertentu yang mengakibatkan disipasi energi dalam jumlah besar pada tingkat internal yang berbeda. Jadi saya contohkan di sini ada viscosity atau kekentalan ya. Viscosity dari proses polimer. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada lbs berarti satuan berat ya atau inch. Nah, kemudian ini merupakan temperatur. Kalian lihat di sini 300. Ini derajat Fahrenheit ya. Kalau di Celsius kan menjadi 150 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius. Kemudian masa perubahan atau laju aliran dari pemanasan dari plastik ini kita bilang mempunyai keadaan yang linier. Nah, jadi dapat kita lihat keadaannya memang terjadi secara bertahap. Jadi secara ilustrasinya ini merupakan proses dia atau ekstruksi yang dimana kalau kita masukkan flow aliran polimer secara mungkin kita punya lebarnya segini. Nah, kemudian kita menggunakan luas penampang atau D. Kemudian pada saat dikecilkan dia akan kembali membesar. Nah, jadi bentuk elastisitasnya berkurang. Nah, jadi dia tidak langsung mengecil. Jadi dia ada tahap ya. Berarti dia dari sini berkurang. Ini ada miss-missnya ya. Kalau saya gambarkan, nah ini dia berkurang sedikit. Ini juga berkurang sedikit. Kira-kira seperti itu. Ini merupakan sifat fisikoelastisitas pada polimer. Kemudian, prinsip extrusion pada polimer. Jadi, prinsip ekstrusi pada termoplastik adalah proses pada material sampai mencapai titik leleh akibat panas dari luar, panas gesekan, dan yang kemudian dialirkan ke D oleh screw yang kemudian dibuat produk sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi di sini ada screw ya atau uliran yang kita buat sudu-sudu, maksud saya sudu-sudu ada sudu-sudunya. Ini dapat kalian lihat, ini dia berulir, dia menyambung sudu-sudunya membentuk uliran, makanya dia disebut sebagai screw. Kemudian jadi prosesnya sederhana. Plastik yang sudah dicairkan dimasukkan ke dalam hopper. Jadi di sini ada penambahan panas ya, penambahan panas. Kemudian pada saat plastik itu dimasukkan, dia itu otomatis mengikuti aliran putaran atau aliran sentrifugal yang diakibatkan oleh screw. Kemudian secara otomatis dia akan membuat mekanisasi atau pergerakan perpindahan, akan membuat momen sehingga dia akan masuknya. Ini akan sekalian juga dilakukan yang namanya mixing dengan screw tersebut. Kemudian dia akan masuk ke namanya breaker plate. Kemudian dia digunakan yang namanya D atau wadah penghimpit ya, atau D itu merupakan wadah penghimpit. Kemudian hasilnya extruded, dia tekan keluar, ditekan, dia akan menjadi bentuk extrude yang artinya ditekan keluar. Jadi prosesnya penekanan dengan menggunakan tekan screw. Jadi screw ini diputar oleh yang namanya bisa menggunakan motor listrik, motor induksi atau elektromotor. Kemudian, jadi
Itu secara prinsip extrude atau tekan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya prinsip injeksi molding. Nah, jadi injeksi molding ini secara sederhana, jadi injeksi molding itu adalah metode pemrosesan material termoplastik, yang mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air, kemudian material tersebut akan menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakan. Jadi ini secara sederhana proses injeksi molding. Jadi dapat kita lihat part-part mesinnya seperti ini, silinder screwman, yaitu menggunakan bagian-bagian seperti motor dan gear atau elektromotor untuk dapat memutar skru tersebut. Kemudian seperti tadi, biji-biji termoplastik itu akan dimasukkan ke dalam hopper. Ya, ini ada heater atau ada penambahan panas. Panas ini bisa menggunakan dari boiler atau thermal oil heater. Kemudian ada barrel, ada reciprocating screw atau screw yang otomatis berbulak-balik. Ini ada non-return valve atau keran yang digunakan pada ujung screw. Kemudian di sini ada nozzle yang dimana untuk mengeluarkan aliran dari plastik tersebut. Ini ada mold pembentukannya. Bentuknya bisa terserah, bisa petak, segitiga, atau mungkin trapesius. Kemudian sini adalah proses stationary atau flatten yang dimana ini biasanya dia diputar ya, atau ada proses pemutaran, dan ini menggunakan hydraulic cylinder ya untuk mengepres agar membuat bentuk yang bagus. Oke, ini merupakan proses sederhana injeksi molding. Selanjutnya, pengolahan karet. Jadi pengolahan karet mempunyai teknologi berbeda dalam hal tertentu. Karet dengan plastik itu biasanya berbeda. Karet industri sebagian besar terpisah dari industri plastik. Industri karet dan barang-barang dari karet didominasi oleh satu produk ban. Ban digunakan dalam jumlah besar untuk mobil, truk, pesawat terbang, dan sepeda motor. Kemudian produksi barang-barang karet dapat dibagi menjadi dua dasar. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah produksi karet itu sendiri. Yang kedua adalah pengolahan karet menjadi bahan barang jadi. Jadi ada proses awal pembentukannya, seperti ada yang namanya pabrik RSS atau pabrik ram rubber. Kemudian ada proses pengolahan karet menjadi barang jadi. Jadi produk-produk ini karet itu berbeda tergantung apakah itu alami atau sintesis. Jadi pengolahan karet itu terdapat perbedaan ya. Yang pertama adalah produk karet alami. Dan yang kedua adalah sintesis. Oke. Kemudian perbedaan dari sumber bahan baku karet alam diproduksi sebagai tanaman pertanian. Jadi karet-karet alam itu bisa dari tanaman pertanian seperti tanaman karet, getah-getah yang diambil, dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan kebanyakan karet sintesis terbuat dari minyak bumi. Jadi produksi karet dilanjutkan dengan pengolahan menjadi produk akhir. Ini terdiri dari peracikan, pencampuran, pembentukan, dan vulkanisir. Ini teknik pemrosesan untuk karet alam dan sintesis hampir sama. Perbedaannya berada di bahan kimia yang digunakan untuk mempengaruhi vulkanisasi ikatan silangnya. Nah, urutan ini tidak berlaku untuk termoplastik dan elastomer, yang teknik pembentukannya sama seperti untuk polimer termoplastik lainnya. Kemudian, jadi proses pembentukan produk karet dapat dibagi menjadi 4 kategori dasar. Yang pertama, proses ekstruksi atau penekanan. Yang kedua, penanggalan, pelapisan, dan pencetakan dan pengecoran. Nah, jadi dapat kita lihat di sini. Di sini ada merupakan salah satu proses yang namanya proses penanggalan atau
Jadi karet-karet yang sudah dipanaskan itu kita putar-putar di dalam suatu roll ya. Roll itu berputar searah jarum jam, ada yang searah jarum jam dan ada yang searah berlawanan jarum jam. Kemudian di sini ada produk casing, ini mana hopper, ini rotor, discharge. Nah ini kemudian pada saat itu kemudian kita beri tekanan sehingga dia bisa membentuk pola simetris pada suatu karet untuk misalnya menjadi produk ban dan lain sebagainya. Ini proses ekstruksi karet. Nah, sebenarnya sama kalau kita lihat pada pembuatan ekstruksi termoplastik tadi. Nah, yang dimana karet itu dicairkan terlebih dahulu, kemudian dengan penambahan panas dia juga dipindahkan atau ditekan dengan menggunakan skru. Kemudian pada penekanan ini keluarlah karet-karet yang kemudian dirapikan lagi atau dibentuk permukaannya dengan menggunakan roll. Nah, jadi dia akan menjadi lembaran-lembaran seperti produk karet lembaran. Dia akan menjadi produk karet lembaran. Selanjutnya proses clandering. Jadi clandering atau penyetrikaan dikenal sebagai salah satu proses penyempurnaan mekanik yang dilakukan dengan bantuan tekanan dan panas. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan berbagai efek yang menarik pada permukaan bahan kain. Nah, mulai dari efek mecin, efek moir, serta efek emboss. Nah, ini calendering roll. Jadi, tujuan calendering roll ini digunakan untuk membuat permukaan sebuah karet itu menjadi sesuatu yang bersifat roll ya atau datar. Jadi, ini kita gunakan prosesnya dengan menggunakan banyak roll ya, banyak roll. Dia diputar, dia dimasukkan, ini fitnya dimasukkan, kemudian putar-putar ada roll yang berputar searah jarum jam, ada yang berlawanan dan lain sebagainya. Kemudian ini proses vulkanisasi. Jadi vulkanisasi adalah proses untuk membuat ikatan silang antar molekul-molekul tersebut sehingga menjadi gaya tahan antar molekul karet. Nah, dengan proses ini sifat elastis karet akan dipertahankan karena bila tidak ada ikatan silang antar molekul, maka molekul karet akan saling terpisah sehingga sifat elastis karet akan menghilang. Nah, jadi tujuan vulkanisasi ini melakukan proses ikatan silang antara molekul menjadi lebih tahan. Nah, jadi vulkanisasi ini biasa dilakukan dengan proses pemanasan. Nah, pemanasan ini biasanya bisa kita gunakan lagi untuk proses-proses daur ulang karet. Jadi kita masukkan karet-karet bekas itu kemudian kita panaskan dan kita bentuk lagi karet-karet tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk ban-ban truk ya. Ban-ban truk itu banyak sudah habis, kemudian kita lakukan proses vulkanisasi, kemudian setelah kita panaskan lagi, kita bentuk lagi, nah, dan dia akan menjadi bunga-bunga ban atau ban-ban yang baru yang siap dipakai lagi, yang akan digunakan lagi untuk digunakan sebagai ban truk. Nah, jadi vulkanisasi ini merupakan suatu prinsip pembuatan ikatan silang yang dilakukan dengan proses pemanasan. Pemanasannya itu menggunakan uap-uap panas dan uap-uap basah yang bisa berasal dari boiler dan bisa berasal dari thermal oil heater. Oke, saya rasa segitu dulu untuk materi pada pertemuan ini. Mungkin pada pertemuan ini saya akan memberi tugas, mungkin kalian bisa melihatnya di e-learning. Mungkin pengerjaannya bisa kalian kumpul pada hari masuk kalian setelah libur dari Imlek. Oke, saya rasa sekian dulu perkuliahan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian. Selamat beristirahat, selamat malam, dan salam dunia satu keluarga.